Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bisa pagi, bisa siang, bisa sore, bisa malam yang menyaksikan video pada kesempatan kali ini. Jadi pada konten ya yang berkaitan dengan modul ya dari kategori mahasiswa di sini akan dijelaskan seperti itu hal yang berkaitan dengan karantina beasiswa sebenarnya ya, programnya karantina beasiswa. Hal ini diharapkan dapat memberikan bekal ya atau referensi dan juga sharing ya pengalaman agar siap meraih kesempatan studi lanjut di luar negeri. Nah, dalam konteks topik, nanti ada 3 topik. Yang pertama, ini adalah sosialisasi beasiswa pendidikan Indonesia dan strategi sukses memperoleh LOE gitu. Nah, skema implementasi kegiatannya nanti dibagi ke dalam 3 kali kesempatan ya penjelasan. Yang pertama nanti ada topik 1 sosialisasi beasiswa pendidikan Indonesia dan strategi sukses memperoleh LOE. Kemudian nanti bisa ikuti juga konten-konten tugas ya ataupun kuis yang ada di halaman Emosisi. Kemudian topik kedua cara membuat proposal riset yang disiapkan untuk propose studi lanjut di luar negeri dan strategi membuat motivation letter. Nah, ini 2 hal yang biasanya sangat dibutuhkan dan krusial bagi calon pendaftar, khususnya yang ingin melanjutkan S2 di luar negeri. Selanjutnya nanti juga akan ada semacam form tugas maupun evaluasi ataupun kuis yang ada dan dapat diakses di Emosisi ya. Kemudian yang ketiga, persiapan dan strategi menghadapi wawancara. Nah, ini sebenarnya secara konsep harus diimbangi dengan latihan, nanti yang dijelaskan sebenarnya lebih kepada teori normatif dan beberapa contoh ya, hal-hal yang mungkin akan ditanyakan. Nah, yang pertama akan kita jelaskan adalah topik 1, yaitu sosialisasi beasiswa pendidikan Indonesia dan strategi sukses memperoleh LOE. Sementara topik 2 dan topik 3 nanti akan dilanjutkan di part video selanjutnya. Nah, topik 1 ini itu terkait sosialisasi beasiswa pendidikan Indonesia ya. Nanti fokusnya di LPDP dan juga orientasi materinya itu sebenarnya semuanya adalah totalnya 9 hari itu. Dan ini fokusnya untuk mereka yang tertarik melanjutkan S2 di luar negeri seperti itu. Terutama memang nanti kontennya banyak ke ranah yang temanya yaitu untuk mahasiswa sosial humaniora. Nah, tapi bukan berarti yang saintek tidak sesuai ya, masih tetap sesuai secara esensi. Nah, kita mulai dari pendahuluan dahulu bahwa di Indonesia memiliki banyak potensi sebagai negara yang besar ya dan juga maju. Kita secara SDM jumlahnya cukup banyak ya, nomor 4 di dunia setelah Cina, Amerika, India, dan kemudian kita Indonesia. Dan dari sisi sumber daya alamnya ya banyak pulau, banyak laut, dan ternyata panas buminya potensi nomor 1, batu bara nomor 2, timah dan nikel nomor 2 dan 4. Kemudian di sektor agrokompleks khususnya pertanian kita merajai gitu. Walaupun daya saing kita tahun 2010 itu 20 besar seperti itu, namun banyak yang memprediksi kita di masa depan bisa mencapai 7 dunia ya. Dan saat kemudian ada potensi sebesar itu, maka yang harus disiapkan adalah bagaimana kita mempersiapkan generasi yang memang bisa mengelola itu. Nah, kuncinya adalah bagaimana membuat pendidikan yang berkualitas sehingga dapat memutus ya banyak masalah-masalah sosial yang menghambat nantinya potensi tidak bisa dikelola gitu ya, seperti memutus rantai kemiskinan, ketidaktahuan, bahkan keterbelakangan. Itu yang harus dilakukan. Nah, salah satunya yaitu mendorong bagaimana jumlah ya penduduk di suatu negara yang cukup banyak seperti Indonesia agar bisa sekolah lebih tinggi seperti itu. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena peluang peningkatan SDM di Indonesia, khususnya melalui bonus demografi, itu di masa depan nyata seperti itu. Dan tanda-tandanya di beberapa provinsi seperti Jawa Timur misalnya itu sudah merasakan nih bonus demografi banyak usia produktif ya. Dan di Indonesia diperkirakan
memang periodenya ya di rentang nanti 2030 sampai 2045 lah. Itu tanda-tanda banyak generasi produktif di situ. Sehingga harus disiapkan dari sekarang dengan memberikan akses pendidikan yang setinggi-tingginya. Nah, kedepannya sehingga tantangan yang harus dihadapi Indonesia adalah bagaimana yang tadinya ya menjadi negara G20 ya dengan urutan nomor 16 ya potensi ekonominya menjadi nomor 7 bahkan mungkin bisa 5 besar atau 3 besar. Tantangannya ke depan seperti itu. Nah, sehingga nanti hal yang harus disiapkan adalah menyiapkan konteks sumber daya yang berkualitas, khususnya sumber daya manusia. Nah, caranya gimana? Otomatis yang akan mendorong mereka bisa berkembang adalah sumber daya manusia yang nantinya terdidik seharusnya, yaitu yang bersekolah sampai tinggi. Dan kita ya di Indonesia masih kalah sebenarnya dengan banyak negara tetangga. Misalkan jika kita melihat rata-rata lama pendidikan, ya itu masih kalah dengan Singapura, Malaysia, Thailand, bahkan Filipina. Itu yang harus kita siapkan. Nah, sehingga yang tadinya kita lihat polanya wajib belajar hanya 9 tahun, kemudian jadi 12 tahun, ternyata di Indonesia sekarang sudah mulai banyak yang S1 nih. Dan banyak trennya akan melanjutkan S2. Bukan tidak mungkin nanti di masa depan banyak yang S3. Nah, kenapa itu menjadi penting? Karena kalau dilihat dari Indonesia Qualification Framework, konteks lulusan magister dan PhD itu menandakan skill dan kemampuan yang juga tinggi. Nah, sehingga berkorelasi dengan produktivitas dari penduduknya. Nah, harapannya mereka yang nanti sekolah di magister maupun PhD bukan hanya bisa menyerap konteks teoritis, terapan, maupun yang empiris, namun juga memberikan benefit yang besar dari kemampuan itu. Nah, sehingga di Indonesia ya dengan tantangan yang cukup tinggi bukan hanya dari sisi SDM ya, namun juga dari sisi kualitas pendidikannya itu terchallenge nanti di masa depan seperti itu. Misalnya dari sisi kualitas pendidikan. Nah, di Indonesia ini bahkan masih kalah nih sama Malaysia dan Singapura. Itu yang harus dipersiapkan. Namun terlepas dari tantangan, peluang maupun masalah yang ada di Indonesia, sebenarnya kita sudah pada titik yang cukup bagus dalam artian banyak mahasiswa kita itu sekolah di berbagai negara ya, dan itu trennya terus meningkat. Bukan hanya common ya di Eropa maupun Amerika, bahkan juga ada di Asia Timur, Afrika ya, Australia dengan berbagai skema pendidikan. Dan skema pendidikan ini bukan hanya sebatas untuk datang dari non pemerintah, maksudnya dalam negeri, tetapi juga datang sekarang banyak dari dalam negeri. Artinya beasiswa saat ini bukan hanya konteksnya dicari oleh mahasiswa, justru mereka nih yang mencari kalian di banyak kota. Nah, polanya seperti itu. Nah, beasiswa yang cukup menjadi dikatakan worth it ya ataupun layak untuk didapatkan itu beasiswa LPDP ya, Lembaga Pengelola dan Pendidikan Indonesia nih. Jadi teman-teman nanti diharapkannya ya dengan program ini bisa sharing informasi mengenai banyak beasiswa terutama LPDP dan bisa diakses ya di alamat tersebut dan di situ pasti akan ada panduan-panduan. Namun di sini nanti arah yang kemudian relevan dengan materi ini adalah yang sifatnya beasiswa LPDP reguler ya untuk dalam negeri dan di luar negeri. Nah, itu syarat-syarat panduannya bisa disiapkan. Nah, dalam pertemuan ini masih bahas mengenai konteks pendahuluan ya mengenai beasiswa pendidikan Indonesia khususnya untuk S2 dan S3. Nah, beasiswa LPDP ini biasanya ada di bulan tengah ya, suatu tahun gitu. Maksudnya misalkan 2021 biasanya di pertengahan tuh ya. Mei, Juni, Juli, Agustus, September itu adalah pola ya yang biasanya beasiswa dari LPDP itu launching gitu. Nah, biasanya terbuka menjadi dua gelombang seperti itu. Ini gelombang pertama atau tahap 1 biasanya di bulan Mei gitu. Kemudian selanjutnya ada juga ya yang tahap 2 nanti juga dibuka lagi tuh biasanya di bulan September. Nah, sebenarnya ini timeline yang ada di websitenya dan nanti bisa diakses gitu untuk melalui informasi yang lebih lanjut di alamat tersebut. Nah, alamat tersebut biasanya mengupdate banyak informasi beasiswa LPDP seperti itu. Dan
Biasanya di beasiswa LPDP ini sebagai bentuk dari beasiswa pendidikan yang ada di Indonesia cukup worth it untuk didapatkan, itu banyak ya yang mencoba mendapatkannya untuk orientasi beasiswa ke luar negeri gitu. Dan biasanya gitu ya, sebelum mereka mendaftar agar lebih pede itu ingin ya melakukan semacam improvement gitu, yaitu mendapatkan LOA atau Letter of Acceptance ya, bahwa ini sebenarnya sudah diterima, biasanya aja yang belum. Nah, itu modal awal ya untuk mendapatkan LPDP. Nah, dalam konteks ini gitu, pada bagian pertama nanti kita jelaskan ya bagaimana pentingnya ya untuk memperhatikan kesiapan mendapatkan LOA gitu. Nah, di beasiswa LPDP ini ada seleksi beasiswa tahap 1 ya, dan ada seleksi beasiswa tahap 2. Setahun biasanya memang 2 kali. Kalau dulu sebelum tahun 2015 masih 4 kali tuh, seingat saya ya. Nah, ini masih sekarang 2 kali. Nah, nanti yang harus menjadi catatan adalah bahwa LOA, ya LOE gitu ya, yang sifatnya unconditional, yang biasanya sudah resmi tanpa ada syarat tambahan lagi, itu memang menjadi prioritas LPDP agar ini layak nih untuk kemudian diloloskan di LPDP gitu. Tinggal nanti proses administrasi, kemudian proses wawancara maupun tes-tes yang lain itu dilewati saja gitu. Itu konteksnya. Sehingga kalau sudah mendapatkan LOA conditional itu bisa menjadi beginning gitu ya. Nah, ini sekarang karena materi pertama tadi berkaitan dengan LOE, jadi ada strategi yang harus disiapkan ya agar kita sukses memperoleh LOE gitu. Nah, hal tersebut berkaitan dengan pemahaman kita terhadap, kalau di sini yang kita coba bagi ya, kita sharing itu ada 7 hal. Yang pertama adalah paham ya terkait apa, yaitu LOE dan jenisnya. Karena ada 2 jenis LOE. Kemudian yang kedua adalah prosedurnya untuk mendapatkan LOE. Karena di setiap perguruan tinggi itu bisa dikatakan bahwa berbeda-beda prosedurnya. Sementara kemudian kalau kita melihat di Indonesia, kesannya ya dalam tanda kutip memang masih konvensional ya, atau ya tradisional gitu, bahwa kalau ingin lanjut S2 S3 ya daftar ya, layaknya yang sering kita lihat. Sementara di luar negeri karena sifatnya lintas negara, maka improvement ya atau semacam akses menuju pintu kampus di luar negeri itu beda-beda prosedurnya gitu. Nah, yang ketiga ya kita harus paham betul bahwa kita itu memang layak gitu untuk mendapatkan LOA, dan dikatakan layak itu tidak mudah. Walaupun sebenarnya juga tidak sulit juga bagi mereka yang sudah mendapatkannya, karena pada faktanya mereka bisa sampai titik itu, dan banyak sekali lulusan luar negeri dari Indonesia yang otomatis sudah melewati tahapan ini. Nah, layak yang dimaksud ini maksudnya ya berkaitan dengan kompetensi maupun kesiapan-kesiapan berkas yang diminta oleh penyelenggara, baik itu kampus di luar negeri maupun pemberi beasiswa. Yang keempat itu adalah kita harus paham mengenai kelengkapan berkas dan standarnya. Ini yang tadi dikatakan karena setiap kampus berbeda. Yang kelima itu adalah kita harus memahami istilah dokumen, jangan sampai miss ya terhadap istilah-istilah dokumen yang berbeda juga di setiap kampus. Kemudian yang keenam adalah kita harus paham betul dan disiplin terhadap waktu, karena biasanya nih kecenderungan teman-teman ya khususnya dari Indonesia itu suka mepet-mepet gitu. Jadi nggak bisa nih, beasiswa itu nggak bisa sifatnya mepet-mepet, harus dipersiapkan dan harus tahu betul ya bagaimana nanti waktu, kapan harus upload, kapan harus disiapkan, kapan deadline-nya, kapan harus nyari surat rekomendasi, itu pasti harus sudah disiapkan ya jauh sebelum beasiswa ini bahkan dibuka. Nah, jadi harus sudah disiapkan agar tidak dadak-dadak. Nah, yang ketujuh, kita juga harus memastikan bahwa ada konfirmasi. Maksudnya gini, kalau sudah mengirim berkas-berkas untuk mendapatkan LOE atau kemudian sudah ada semacam interaksi dengan jalur tidak kampus ya, misalkan dosen kita kita email kok WA ya, kita email ke dosen di sana, itu bagaimana nih konfirmasinya? Itu yang harus kita perintahkan karena ada pola di situ, tanda-tanda keterima ataupun ketolak ya.